semua, balik lagi di Arah Rencana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di Fakultas Teknik. Kalau misalkan teman-teman penasaran masuk ke jurusan apa, mungkin langsung kenalan sendiri ya sama teman aku. Abi, boleh dong kenalan ke teman-teman semua? Oke, sebenarnya kenalin ya teman-teman ya, nama aku Irham Yaladapi atau bisa dipanggil Api. Aku dari Teknik Metalurgi UPN Veteran Yogyakarta. Angkatan berapa Bi sekarang? Aku angkatan 19. Oke, kayaknya masih banyak ya teman-teman kita yang belum tahu nih teknik yang diambil sama Abi. Tapi sebelum Abi menceritakan itu teknik apa, aku penasaran kenapa sih akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil jurusan itu? Sebenarnya gini sih, karena aku kan melihat nih di Indonesia tuh jurusan teknik metalurgi itu kalau nggak salah tuh masih baru ada 7 ya gitu. Oh iya. Baru ada 7. Nah itu salah satunya tuh ada di UPN kayak gitu. Karena emang salah satu fokus dari teknik metalurgi itu ada di ekstraksi ya gitu. Ekstraksi atau di sektor pertambangan kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya nggak semua juga sih univ-univ yang dia tuh fokusnya di ekstraksi, ada juga yang fokusnya di fisik kayak gitu atau di manufaktur kayak gitu. Nah cuman aku milih di sini karena emang fokusnya di ekstraksi kayak gitu, emang sesuai keinginanku di bidang kebumian kayak gitu. Terus karena aku melihat ilmunya tuh jangkauannya sangat luas kayak gitu. Jadi aku memutuskan buat masuk ke sana kayak gitu ceritanya. Oke, tadi ada 7 universitas yang hanya menyediakan jurusan teknik meteorologi. Kalau boleh tahu nih mana aja selain UPN Veteran? Ada UI. Kalau itu lebih ke arah fisik atau manufaktur tadi. ITB itu bisa jadi 2, ada metalurgi untuk yang ekstraksinya, yang fisik ada yang material. Terus ada di ITS itu metalurgi dan material jadi 1, terus ada di Unjani, terus ada di ITK, terus ya kurang lebih di situ sih. Lainnya aku lupa. Nah itu ya buat teman-teman, jadi di Indonesia ini ada 7 universitas, jadi tidak semua universitas menyediakan. Mungkin nanti setelah kita ngebahas masalah teknik meteorologi ini, kalau teman-teman penasaran boleh cari info lebih lanjut ke masing-masing universitas yang menyediakan nih, biar semakin tahu. Selanjutnya, boleh dong dikasih tahu teknik meteorologi itu tuh mempelajari tentang apa aja sih? Jadi kalau metalurgi sendiri itu tuh sebenarnya dia tuh basically dia belajar mengenai sifat fisik sama kimia dari logam kayak gitu. Nah di sana tuh sifat fisik sifat fisik dan kimia dari logam itu dipelajari buat apa? Kalau di bidang metalurgi fisik itu dipelajari buat rekayasa logam kayak gitu, atau ketika kita bikin paduan logam. Nah di sana itu bermanfaat di industri karena itu tuh sebagai acuan atau ibaratnya kayak referensi buat kita memilih bahan untuk misalkan suatu kerangka mobil, suatu baja-baja yang ada di bangunan-bangunan yang ada di infrastruktur kayak gitu. Tapi kalau untuk di bidang ekstraksi itu tuh lebih karena gimana caranya kita tuh melihat suatu nilai yang terkandung dalam suatu mineral kayak gitu. Jadi ibaratnya salah satu contohnya sebenarnya tidak semua perusahaan pertambangan itu ketika dia tahu nih misalnya di bawah ada kandungan logam kayak gitu yang berharga, itu tuh tidak semuanya ditambang kayak gitu, karena kan dia mempertimbangkan faktor-faktor ekonomisnya kayak gitu. Nah di situ teknik metalurgi yang bisa menghitung kayak gitu. Maksudnya apakah ini tuh menutup gak sih untuk proses produksi ketika dijual ke konsumen kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Jadi lebih ke arah ekstraksinya gitu. Oke, jadi teknik meteorologi itu lebih ke arah ekstraksi. Tapi setahu aku ya Bi, ada jurusan teknik lain yang mungkin ngebahas hal-hal yang mungkin berkaitan sama teknik meteorologi. Ada teknik geologi, terus habis itu teknik pertambangan. Boleh dong Abi ngasih insight perbedaan dari masing-masing teknik itu, atau mungkin perbedaan yang kamu rasakan nih sebagai mahasiswa teknik meteorologi? Kalau setahu ketika dulu aku riset, karena aku dulu juga mempertimbangkan teknik geologi kan. Cuman aku ini melihat geologi dan teknik geologi dan teknik pertambangan tuh dia tuh sektornya ada di hulu kayak gitu. Hulu dari proses penambangan kayak gitu. Kalau kita bicara untuk sektor pertambangan. Nah di hulu ini maksudnya gimana ya? Dia ada di proses eksploitasi kayak gitu. Atau kalau misalkan kita sebutnya proses kita tuh mengekspos bahan galiannya gitu sebelum kita ngambil, jadi kita mau ngambil bongkahannya kayak gitu loh. Nah kalau teknik metalurgi sendiri ketika di dalam sektor pertambangan itu tuh kita lebih ke arah ekstraksi
logam dari mineralnya kayak gitu. Jadi kita cuman mengambil mineral berharganya dari suatu batuannya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi beda kan, beda arahnya beda. Jadi kalau metalurgi itu bisa dibilang mungkin akan sebagian kecil yang ada di lapangan kayak gitu. Lebih ke arah dia tuh ada di dalam lab, mungkin seperti itu. Tapi bukan berarti dalam lab yang lab gitu ya. Iya. Bukan kita yang jadi apa? Meneliti di dalam lab. Gitu. Ya, jadi ya kita emang tugasnya mengekstraksi logam itu gitu loh. Bukan yang mengambil kayak gitu. Cuman kita ada juga kalau nggak salah sih ilmunya namanya geometalurgi gitu. Ya kita melihat apakah si logam itu worth it gak sih ketika si perusahaan ini tuh ngambil logam yang ada di bawah itu, mineral yang ada di bawah itu, kan belum tentu worth it juga karena dia proses menambangnya juga butuh uang, dari proses transportnya juga butuh uang dan lain sebagainya. Benar-benar. Semakin menarik ya pembahasan kita. Terus tadi kan ngebahas masalah batuan-batuan yang mau diekstrak dan sebagainya. Kira-kira pengetahuan dasar apa sih yang harus dimiliki teman-teman pas dia sebagai mahasiswa baru nih, biar nggak kaget pas nanti udah jadi mahasiswa di jurusan kamu? Nah, sebenarnya uniknya dari teknik metalurgi ya, itu tuh menurutku selama ini tuh satu-satunya teknik yang kita tuh core-nya ada di kimia gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai metalurgi yang ekstraksi ya, makanya yang aku bilang tadi kan ada dua, jadi metalurgi ekstraksi sama metalurgi fisik. Tapi ketika teman-teman masuknya di metalurgi fisik ya tentu aja teman-teman harus setidaknya bisa lah fisika kayak gitu. Tapi kalau teman-teman memang maunya di ekstraksi ya udah kimia itu udah cukup banget kayak gitu. Berarti pengetahuan kimia sama fisika itu harus dikuatkan dulu ya di awal sebelum dia menjadi mahasiswa, atau nanti dengan sendirinya bisa mengikuti? Sebenarnya nanti bisa mengikuti sih teman-teman. Makanya cuman nanti di semester 1 biar gak kaget aja kayak gitu. Kan semester 1 tuh kalau di UPN sendiri ya itu kita tuh lebih ke arah ngulangin waktu kita SBM kemarin soal-soalnya. Soal-soal kimia dasar, fisika dasar itu soalnya lebih nggak ke arah ngulangin waktu SBM kemarinnya kayak gitu. Tadi udah disinggung nih masalah fisika, habis itu kimia harus bisa ya, meskipun nggak suka tapi harus bisa karena menunjang untuk mengerjakan penugasan-penugasan. Kalau biologi sama matematika yang hitung-hitungan gitu gimana Bi? Ya matematika perlu sih kayak gitu, cuman itu basic buat bawa ke kimianya aja kayak gitu. Terus kalau biologi sebenarnya nanti perlu kalau misalkan teman-teman, jadi kalau di metalurgi itu ada yang namanya biometalurgi kayak gitu. Jadi kita nggak cuma mengekstraksi dengan cara pemberian suhu yang tinggi atau pemberian suatu zat kimia buat kita memisahkan konsentratnya, tapi kita juga bisa pakai yang namanya metode biometalurgi gitu. Pakai suatu suatu bakteri suatu bakteri yang dia bisa mengekstrak logam kayak gitu. Nah, cuman itu nanti pelajarannya ada di S2 sih mungkin ya. Oh ya, jadi S1 belum sampai ke itu ya pembahasannya. Selanjutnya, apa aja sih alat yang diperlukan untuk menunjang perkuliahan? Mungkin laptop harus spesifikasi khusus biar bisa cepet kalau pengkodingan dan sebagainya gitu. Mungkin kalau yang selama ini di metalurgi ekstraksi ya, itu sebenarnya nggak terlalu membutuhkan banyak software sih. Mungkin dasarnya karena kita emang teknik, kita harus ada Gamtek ya, AutoCAD kayak gitu biasa. Terus mungkin kalau pengalaman dari teman-temanku yang ada di metalurgi, yang ada di UI sama yang ada di ITS, mereka itu mungkin ANSYS kayak gitu. ANSYS itu software buat analisis fluida kayak gitu kalau nggak salah ya. Terus dia ada juga AutoCAD itu wajib sih. Jadi mungkin lebih ke arah dua aplikasi itu kayak gitu. Kalau yang di metalurgi fisik. Kalau Gamtek itu buat apa sih kaitannya sama tugas di jurusan kamu? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Gamtek di teknik metalurgi tempatku yang ekstraksi itu enggak itu sih, maksudnya enggak enggak yang kayak digunakan terus ya, yang kayak di teknik mesin misalkan atau di teknik sipil misalkan, enggak yang sebegitu. Cuman kita kan karena ada mata pelajaran perancangan pabrik, tetap ada mata pelajaran perancangan pabrik ya, mau nggak mau kita tetap bisa entah itu bikin denah dan lain sebagainya dari AutoCAD itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau mau masuk ke UPN Veteran di jurusan teknik meteorologi, jalur masuknya ada apa aja? Kalau setahu tetap ada kayak SNM kayak gitu, SPM sama UM. Ujian mandirinya, cuman UPN ini ujian mandirinya ada banyak jalur. Dia ada yang pakai nilai UTBK, ada yang pakai nilai rapot, dan kalau nggak salah nih yang kemarin, yang angkatan 21 kemarin ada yang pakai IC kayak gitu. Itu yang tahap akhir banget.
Oke, banyak banget ya ternyata jalur masuknya. Oke, kita lanjut lagi bahas masalah mata kuliah di setiap semesternya ya, Bi. Boleh dong diceritain dari semester 1 sampai semester 8 apa aja sih yang dibahas di jurusan ini? Oke, mungkin ini agak yang terlalu detail aja ya. Makanya kalau di UPN sih semester 1 semester 2 itu biasalah kita dipaketin. Nah itu artinya berarti pelajaran-pelajaran matkul-matkul yang ada di dalamnya tuh basic-basic kayak gitu. Iya. Basic-basic ilmu yang ada di yang nantinya bakal dibawa di semester 3, 4, 5 dan seterusnya kayak gitu. Ya kalau basic-basic itu lebih ke arah kayak mungkin fisika dasar, kimia dasar, terus nanti di semester 2-nya ada kimia analit, fisika lanjut, matematika lanjut kayak gitu. Terus ada juga kita waktu itu juga belajar ilmu lingkungan kayak gitu. Terus nanti lanjut di semester 3 itu kita udah mulai mulai terfokuskan kayak gitu. Kita udah mulai belajar mengenai gimana proses pengolahan bahan galian kayak gitu. Proses pengolahan bahan galian itu kayak gimana dari bongkahan yang segede kursi jadi butir-butir halus yang udah kayak bubuk kayak gitu. Nanti di proses selanjutnya gimana. Nah, terus kita di semester 4 tuh kita udah mulai belajar waktu itu kimia fisika, terus kinetika metalurgi, terus ada juga fasa transport kayak gitu. Ilmu-ilmu yang itu tuh menunjang ke arah metalurgi ekstraksi banget kayak gitu. Terus waktu sekarang nih aku semester 5 nih. Nah itu kita udah penerapan dari ilmu-ilmu yang kita dapat kemarin ya gitu. Kayak kinetika, terus habis itu pengolahan bahan galian itu kayak ibaratnya udah dijadiin satu. Di mata kuliah ada yang namanya pirometalurgi gitu. Pirometalurgi itu ya ekstraksi metalurgi dengan suhu kayak gitu, dengan treatment suhu kayak gitu. Terus ada hidrometalurgi, itu ekstraksi mineral dengan zat-zat kimia kayak gitu. Terus di praktikumnya pun juga kayak gitu. Semuanya udah diterapin ilmu-ilmu dari semester 1 sampai 4-nya. Terus kalau di mata kuliah lain ya masih standar sih, kayak ada pirometalurgi juga. Jadi kalau pirometalurgi sama hidrometalurgi ini ada praktikum, ada mata kuliahnya juga. Jadi mata kuliah yang di kelas gitu maksudku. Mata kuliah di kelas sama mata kuliah buat praktikum kayak gitu. Terus kalau di semester 6, 7, 8 nih, jadi sebenarnya kalau di UPN sendiri ya itu kita mulai pemfokusan tuh di semester, sebenarnya yang benar-benar kita bisa fokus tuh mulai di semester 4 kemarin kayak gitu. Jadi kita sebenarnya udah bisa memetakan nih, aku tuh pengen fokusnya ke arah ekstraksi atau ke arah fisik kayak gitu. Nah terus kebetulan karena aku nih sebenarnya milihnya kan fisik. Nah di semester ini aku dapat yang namanya metalurgi serbu kayak gitu. Metalurgi serbu itu ya ibaratnya gampangnya kita bikin komponen dari dari suatu logam yang kita bikin serbu dulu, terus dilebur dan lain sebagainya gitu. Terus di semester 6 juga kita milih mata kuliah ini sih untuk untuk ngefokusin kita bakal di ekstraksi atau fisik kayak gitu. Kayak konsentrasi gitu ya. Konsentrasi. Nah, terus di semester 7, di semester 6 kita udah mulai magang juga. Sebenarnya di semester 6 tuh kalau memenuhi syarat ya, itu kita bisa ambil magang itu ada nyebutnya KP. Kuliah praktik. Ya. Terus habis itu kalau yang satunya tuh KKN. Jadi di semester 6 tuh bisa ambil KP sama KKN gitu. KKN kuliah kerja nyata kan ya? Jadi beda. Bisa ambil dua itu gitu. Di semester 6 cuman kayaknya sih mending nggak usah, maksudnya ngambilnya di semester 6 tuh sama apa aja gitu. Karena nanti kamu kuliah offline-nya, kalau misalkan offline tuh keteteran banget kayak gitu. Bener sih. Nah jadi kebanyakan sih pada ngambil KKN ini di semester 7 kayak gitu. Nah semester 7 ini udah mulai kalau nggak salah sih udah mulai ambil kolokium gitu. Kolokium, tugas akhir kalau itu skripsi itu kayak gitu. Nah cuman masalahnya kalau di UPN sendiri kan tempat itu sebenarnya kan bukan yang fakultas teknik gitu, tapi fakultas teknologi mineral kayak gitu. Jadi di UPN itu ada yang kalau nggak salah dia itu ada fakultas industri, fakultas teknik industri, terus yang tempatku itu fakultas teknologi mineral kayak gitu. Jadi kalau yang di fakultasku itu kita benar-benar konsentrasi mengenai hal-hal kebumian dan pertambangan kayak gitu. Nah itu kita tuh secara kurikulum kita tuh sebenarnya tidak memungkinkan untuk lulus 3,5 tahun kayak gitu. Karena banyak yang harus dikerjakan.
Apa nggak bisa kejar 24 SKS per semester apa gimana? Lebih ke arah ya fakultas ya sih, maksudnya lebih ke arah kurikulum mungkin ya. Karena menurut yang aku tahu ya, menurut sejarahnya di fakultasku tuh yang lulus 3,5 tahun cuma satu kayak gitu. Dan itu anak teknik perminyakan, bahkan orang teknik perminyakan pun pada bingung gitu loh, kenapa dia bisa lulus 3,5 tahun kayak gitu. Nah rata-rata tuh ya sebenarnya kayak teknik-teknik biasa sih, kayak di UGM juga sih, mungkin ya sekitar 4 sampai 4,5 gitu. Ideal, itu udah ideal kayak gitu. Cuman kan sebenarnya kalau di UGM mungkin dia bisa nih, kalau dia mau memperjuangkan buat 3,5 mungkin bisa. Nah kalau di UPN memperjuangkan buat 3,5 tuh kayak susah banget gitu. Karena mungkin kita buat mulai skripsinya aja baru semester 7 gitu loh. Ya itu ngos-ngosan sih ya. Mungkin kan kalau di jurusan-jurusan yang ada di kampus saya mungkin dia semester 6 udah bisa pengajuan judul dan sebagainya. Nah kita baru bisa di semester 7 itu sih. Wow, menarik ya. Kita tadi sudah membahas apa yang dipelajarin teknik meteorologi per masing-masing semester. Selanjutnya nih Abi, untuk konsentrasinya sendiri apa sih di teknik meteorologi ini? Ada 2 tadi yang yang ekstraksi sama fisik kayak gitu. Oke. Boleh dong dijelasin perbedaannya? Perbedaannya kalau untuk ekstraksi itu ya lebih ke arah di sektor pertambangan, yaitu ketika misalkan teman-teman mau mengambil di dunia pertambangan ya berarti teman-teman udah wajib tuh di fisik kayak gitu, nanti belajarnya soal kimia kayak gitu. Nah terus kalau fisik ya itu ranahnya luas banget. Itu tuh gimana ya, kalau fisik tuh lebih ke arah industri kayak gitu. Nah industri pun maksudnya bukan industri juga sih, kayak manufaktur gitu loh kan, tuh banyak banget gitu. Ada maintenance, terus ada manufacturing kayak gitu, jadi banyak banget kan. Nah itu cuman kalau yang aku tahu ya, itu tuh teman-teman belajarnya lebih ke arah gimana teman-teman ngasih referensi ketika mau bikin suatu kerangka, misalkan kerangka buat otomotif kah, atau misalkan buat infrastruktur kah kayak gitu. Cuman ada juga nih yang menarik di fisik itu mengenai korosi kayak gitu. Jadi kita belajar korosi kayak gitu. Gitu sih kalau di fisik. Aku lihat emang pelajarannya pasti berkaitan sama kimia ya, kimia banget. Bener gak sih? Kalau yang di ekstraksi bener. Kalau yang di fisik tetap fisika banget kan. Fisika banget ya. Tapi hitung-hitungan tuh banyak nggak? Apa lebih banyak ngehafalin yang batuan-batuan kan kayak ada nama ilmiahnya gitu ya? Hitung-hitungannya gimana ya? Banyak juga sih sebenarnya. Jadi ya itu tuh ada hafalannya juga gitu. Ada hafalannya, ada hitung-hitungannya. Jadi ya lumayan seimbang lah ya. Iya seimbang lah. Ilmu saintek banget lah ya. Saintek banget. Ada nggak sih ilmu-ilmu yang ternyata bikin kamu kaget gitu? Misalkan ternyata di teknik meteorologi ini juga mempelajari kewirausahaan atau mempelajari aspek sosial gitu? Kewirausahaan sih. Soalnya kan ini ya, tapi kalau setahu kenapa ada kewirausahaan itu kan mata kuliah wajib gitu. Oh, wajib fakultas atau wajib jurusan? Wajib jurusan. Cuma kan maksudnya kalau nggak salah sih itu dari kementerian juga mata kuliah kewirausahaan. Makanya di semua teknik pun tetap ada tuh namanya kewirausahaan, itu tetap ada kayak gitu. Nah terus sebenarnya yang bikin kaget tuh ketika masuk tuh yang bikin kaget tuh ini sih, cangkupan metalurgi fisiknya gitu. Karena waktu sebelum aku masuk nih, aku risetnya untuk di ekstraksi aja gitu loh. Metalurgi ekstraksi itu jangkauannya itu sampai mana kayak gitu loh. Nah tapi ternyata ketika aku nyemplung di teknik metalurgi, aku tahu gitu loh, jangkauan apa ya, ibaratnya mungkin kita bilangnya lapangan pekerjaannya gitu. Di meteorologi fisik itu sangat luas gitu loh. Nah itu yang bikin aku kaget itu ternyata seluas yang fisik kayak gitu. Menarik banget setelah kita tadi melihat apa sih yang dipelajarin di teknik meteorologi. Selanjutnya kalau untuk kerja praktik, di kalian ada kuliah praktik atau kerja praktik sih? Kuliah praktik ya? Iya. Kuliah praktik, terus kuliah lapangan ada juga? Iya. Apa sama istilah? Kalau yang kuliah lapangan tuh kita ekskursi industri gitu. Oh, kalau kerja praktik tuh biasanya ngapain aja sih? Kalau yang aku dengar dari cutting nih ya, karena ada yang online. Nah kalau yang online tuh lebih ke arah pengolahan data kayak gitu. Pengolahan data yang dikasih dari perusahaannya. Tapi kalau buat teman-teman yang offline itu mereka ada yang benar-benar kerja kayak gitu. Wow. Ada yang benar-benar ya jadi pekerja, benar-benar jadi magang gitu loh, kayak magang kayak gitu.
Tapi ada juga yang ya dia nunggu instruksi baru dia kerjain kayak gitu. Jadi bedanya antara orang yang aku bilang tadi benar kerja itu ya dia datang langsung kerja gitu loh. Nah, tapi kalau yang nunggu instruksi itu ya udah nunggu instruksi dulu baru dia yang dia harus lakuin itu ini ya gitu. Ya gitu sih bedanya. Kalau magang nih biasanya pada magang di mana dari jurusan teknik meteorologi? Kalau kita tuh dari angkatan 17 dulu ya, dari angkatan 17 dulu mungkin persebarannya kurang banyak gitu. Kalau kebanyakan tuh pada di Klaten ya gitu. Di industri apa tuh? Itu kalau di Klaten tuh industri pengecoran logam, pengecoran besi, pengecoran baja. Itu salah satunya tuh kayak apa ya? Pembuatan roda kereta api kalau nggak salah. Ada juga yang di Kota Gede tadi. Ini Kota Gede itu kalau nggak salah mengenai pengecoran logam juga. Terus yang angkatan 18 itu persebarannya udah jauh banget gitu. Ada yang di Batam, gitu. Ada yang di mana ya kemarin? Ada yang di daerah Banten juga ada kayak gitu. Jadi tiap tahun nih alhamdulillahnya makin progresif gitu naik. Jadi tapi apa ya kalau untuk fokusnya itu tetap dua itu sih. Maksudnya lebih magang itu tetap di lingkup fokus ekstraksi dan fisik kayak gitu. Berarti kebanyakan industri-industrinya ya industri logam, pengecoran gitu ya. Nah, itu bisa buat gambaran juga tuh ke teman-teman. Nah, kalau untuk ke Pertamina gitu gimana, Bi? Ada juga nggak yang biasanya ke situ? Sebenarnya sih belum setahu aku tuh belum ada ya. Cuman kalau misalkan masuk meteorologi itu mungkin masuknya ke arah korosi kayak gitu. Sama pipingnya doang kayaknya. Oh, karena bahasanya beda ya, kalau meteorologi lebih ke batuan, sedangkan kalau mungkin pertambangan yang minyak itu kan oil and gas, jadi beda ranah. Beda. Gitu. Mendapatkan insight baru nih aku. Terus kalau KKN biasanya apa yang dilakukan anak-anak di jurusan ini pas KKN? Kalau KKN ya biasa aja sih, maksudnya sama kayak teman-teman dari jurusan lain ya kan karena KKN kan dia kan satu kelompok beda-beda jurusan kayak gitu, jadi ya tetap aja yang penting pengabdian ke masyarakat kayak gitu. Nah, kalau kegiatan KKN nih biasanya program apa sih yang diajukan oleh teman-teman di teknik meteorologi ini? Kalau sejauh yang aku tahu ya sebenarnya kan kalau KKN itu kan yang penting dia lebih ke arah pengabdian masyarakatnya aja kayak gitu. Nah, kalau untuk program-programnya kurang tahu ya spesifiknya kayak gimana, cuman dia kegiatannya pasti ya kurang lebih sama lah sama kakak-kakak pada umumnya kayak gitu. Sedangkan satu kelompok itu kan dari banyak jurusan kayak gitu sih. Kalau misalkan tugas akhir tadi kamu bilang skripsi biasanya cakupan bahasanya tentang apa aja tuh? Lebih ke arah ini sih, meneliti apa ya ibaratnya kayak dari penemuan yang sebelumnya kayak gitu. Jadi kita jadiin itu sebagai bahan judul skripsi yang baru kayak gitu. Tapi kan yang penting kan kalau skripsi kan setahu aku ya itu kan kita ada batasan-batasannya kayak gitu. Kita bukan yang menemukan yang baru tapi mungkin lebih ke arah improvisasi kayak gitu. Atau bahkan ketika kamu menggunakan bahan yang lain ataupun dengan faktor-faktor yang lain, misalkan kalau di meteorologi misalkan faktor suhu, faktor zat yang digunakan, faktor ukuran, bahkan ukuran bijinya itu tuh juga termasuk itu. Jadi ketika misalkan faktor-faktor itu diganti, nah itu udah jadi judul skripsi baru lagi kayak gitu. Menarik. Selanjutnya, susah nggak sih dapat nilai bagus di teknik meteorologi? Kalau di tempatku sendiri ya, kalau di lab tuh relatif mudah sih sebenarnya. Jujur relatif mudah gitu. Makanya as long as teman-teman itu memperhatikan di kelas kayak gitu, itu pasti udah bisa jawab gitu loh. Bukan yang kita yang pertanyaannya atau level-level soalnya tuh high level banget gitu. Kayak yang ya udah sewajarnya aja yang ada yang kita pelajari selama kelas ya pasti itu yang keluar kayak gitu. Mungkin berbeda cerita ya mungkin dengan teman-teman yang ada di ITB kayak gitu mungkin. Karena apa ya mungkin di tempatku ini masih jurusan baru kayak gitu mungkin. Jadi enggak yang sesusah itu kayak gitu sih mungkin. Nah, biasanya tugas-tugasnya yang dikasih tuh berupa apa? Atau laprak gitu? Kalau misalkan tadi nyebutnya laprak itu ketika di semester itu ada praktikum aja gitu. Nah, kebetulan ini kalau di teknik meteorologi ya, itu tuh aku dari semester 1 sampai semester 5 tuh ada laprak terus ya gitu.
Jadi semester 1 ada 2, semester 2 ada 2. Jadi udah 4 ya. Semester 3 ada 1. Banyak ya lapraknya. Semester 3 ada 1, semester 4 kalau nggak salah ada 1, semester 5 ada 2. Udah 8 tadi. Kalau praktikum kalian ngapain sih? Langsung ke lokasi atau udah ada alat? Di lab biasa. Oke. Kalau pandemi kayak gini tetap praktikum online atau gimana? Kalau selama ini ya itu satu kelompok minimal 2 orang lah. Minimal 2 orang datang ke lab kayak gitu. Yang lainnya dia ikut praktikum online-nya kayak gitu. Nah, di jurusan kamu nih jam kuliahnya termasuk padat nggak sih, Bi? Sebenarnya enggak sih. Enggak ya? Sebenarnya enggak ya. Karena kan kita kan semester 1, semester 2 tuh dipaketin 20 SKS kayak gitu masing-masing. Semester 3 tergantung kamu milihnya. Misalkan kamu milih 24 bakal padat karena laprak di semester 3 sama laprak di semester 1 2 ini beda kayak gitu. Laprak di semester 3 ini udah susah banget ini ya gitu. Udah susah banget. Jadi ketika ambil 24 ini bukan terlalu berat sih, tapi ya cukup berat lah kayak gitu. Jadi tergantung kamu milih SKS-nya sama penyelesaian sama praktikumnya aja sih mungkin gitu. Nah kalau di semester 6 nanti pertimbangannya ya sama KP kayak gitu. Itu pertimbangannya. Nah biasanya anak-anak di jurusan teknik metalurgi ini apa aja kegiatan yang dilakukan? Mungkin boleh diceritakan kayak kegiatan organisasi, kegiatan lomba-lombanya. Kalau di metalurgi sendiri ya, kan kita kalau ngomongin kegiatan kan berarti cakupannya sampai ke universitas gitu. Ya berarti lebih ke arah organisasi kayak gitu. Ke organisasi terus ya kalau kebanyakan sih tetap di himpunan ya. Kalau himpunan tuh yang setingkat prodi ya itu. Nah terus ke BEM, entah ke BEM fakultas, entah ke BEM KM. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain mungkin kayak apa ya yang namanya KSM ya gitu. Nah, KSM ini KSM? kelompok studi mahasiswa. Oh iya kelompok studi. Nah itu ada banyak banget kalau yang di teknik metalurgi sendiri ya itu ada pengembangan minat bakatnya kayak ada futsal kayak gitu. Kalau untuk yang akademiknya namanya RDJ gitu. Tapi aku lupa sih kepanjangannya gimana. Research Development apa gitu. Ya itu lebih ke arah hal-hal yang akademik kayak gitu. Terus untuk kegiatan-kegiatan lain ya mungkin lomba-lomba biasanya yang diikutin lomba apa tuh? Kalau lomba-lomba apa ya kemungkinan lomba-lomba paper sih biasanya. Lomba-lomba paper yang yang mungkin dia belum yang sangat masuk ke teknik metalurgi banget. Kayak dia belum terlalu yang metalurgi banget gitu loh. Nah, benar. Gitu. Selanjutnya, setelah lulus, gelar yang diterima nih apa? Biasa sih ST ya, sama kayak teknik-teknik yang lain ya. Teknik-teknik yang lain. Terus biaya yang dibutuhkan selama perkuliahan di jurusan ini tuh termasuk banyak nggak sih, Bi? Tergantung katanya. Oh, tergantung katanya. Kalau untuk membeli bahan atau peralatan yang lain gimana? Enggak sih, aman sih kalau itu. Ya? Jadi ketika kita praktikum kan makanya dari himpunan pun juga ada ada divisi advokasi gitu. Dia ngamati nih maksudnya normal nggak sih gitu loh ya. Jadi ketika kita ikut praktikum alhamdulillahnya udah nggak bayar. Kita ikut namanya kalau di tempatku ekskursi industri, kalau di tempat lain namanya mungkin kunjungan industri kayak gitu. Itu juga nggak bayar juga kayak gitu. Jadi ya sejauh ini aman-aman aja sih. Mungkin waktu ini sih KP gitu. Kalau misalkan kita ambil di luar kota otomatis kan ada biaya hidup sendiri kayak gitu. Nah mungkin itu yang bakal jadi pertimbangan lah kayak gitu. Kalau UKT sendiri ya biasa makanya kalau nggak salah sih paling mahal 10 juta ya tempatku ya, cuman jarang sih teman-teman yang dapat angka segitu kayak gitu. Berarti hampir sama dengan univ-univ negeri yang lain ya kalau masalah UKT. Terus untuk membeli alat-alat yang lain, untuk alat lab, alat praktikum sudah disediakan oleh kampus, jadi kita tidak perlu membeli alat yang baru gitu ya. Menarik banget. Selanjutnya, setelah tadi kita udah ngomongin masalah perkuliahan, organisasi di luar, habis itu skripsi, tugas akhir, kita ngomongin masalah lulus nih. Ini prospek kerja di jurusan teknik metalurgi ini di mana aja sih? Kalau misalkan kita ngomonginnya di metalurgi ekstraksi gitu, itu jelas kita nanti di sektor pertambangan kayak gitu. Nah di sektor pertambangan itu nanti jadinya metalurgis kayak gitu namanya. Metalurgis itu nanti kalau sedengarku dari cerita dosen yang dulu pernah kerja di sana, itu tuh lebih ke arah ya
ada sampel, terus diuji, terus hasil pengujian kayak gimana nanti baru untuk ekstraksi secara massalnya kayak gitu. Nah kalau untuk di teman-teman yang berminat di fisik itu baik banget ada pengecoran logam kayak gitu. Pengecoran logam tuh ya ya ini ya untuk manufaktur gitu. Terus ada juga yang aku bilang tadi kayak maintenance kayak gitu. Itu ada kita belajar korosi kayak gitu. Kita belajar korosi, terus kita belajar kayak kelelahan logam gitu. Kelelahan logam tuh kayak logam bisa lelah ya. Ya kayak ibaratnya kalau misalkan kita ngomongin jembatan itu tuh jembatan tuh umurnya berapa itu udah dihitung gitu loh. Yeah. Nah itu alat meteorologi sebenarnya bisa masuk situ yang dia core-nya tuh di fisik kayak gitu. Kayak gitu sebenarnya. Kalau kita ngomongin yang lain ada banyak juga kita belajar piping juga kok soalnya. Jadi kita belajar piping, belajar korosi otomatis secara umum di manufaktur itu bisa masuk kayak gitu. Nah cuman kalau kita ngomongin yang masih berkaitan dengan metalurgi banget di fisik itu ya pengecoran logam tadi di industri pengecoran logam kayak gitu. Oke, tadi kan kamu juga sempat menyinggung kalau misalkan itu bisa masuk ke pertambangan, habis itu bisa masuk ke manufaktur, yang dimana manufaktur itu mungkin kebanyakan ranahnya anak mesin industri ya. Berarti prospek kerja dari teman-teman teknik meteorologi ini tuh hampir sama ya dengan teman-teman teknik yang lain. Mungkin lebih bersinggungannya sama anak teknik mesin ya. Cuman perbedaannya adalah kita tuh kalau anak teknik mesin tuh dia nggak belajar sifat-sifat logam gitu. Jadi kalau misalkan kita definisikan secara lugu gitu, anak teknik meteorologi ini, anak teknik meteorologi ini tuh dia bisa rekayasa paduan gitu. Rekayasa paduan itu yang aku maksud kayak ibaratnya kalau kita ngomong bahasa awam aja ya gitu. Karena kan teman-teman yang audiensnya juga awam kan ya masih awam gitu ya. Kalau kita ngomongin rekayasa paduan otomatis contohnya kayak misalkan pesawat gitu. Misalkan pesawat, dan sebenarnya material apa sih yang dipakai di pesawat kayak gitu? Kenapa dia bisa terbang tapi padahal dia tuh berat gitu? Dan juga dia tuh menerima tekanan udara yang tinggi kayak gitu. Menerima gaya tolak yang tinggi juga kayak gitu. Kenapa dia tetap bisa bertahan? Nah itu anak metalurgi belajar sampai sana karena kita belajar sampai struktur mikronya gitu. Jadi struktur mikro ini kalau misalkan di teknik meteorologi itu di teknik meteorologi yang fisik ya itu berpengaruh banget gitu. Ketika struktur mikronya berubah sedikit otomatis nanti sifat fisik atau sifat mekanisnya itu juga beda kayak gitu. Entah dari kekerasannya, entah dari dia ketahanannya kayak gimana kayak gitu. Keren banget nih, aku sebagai sebagai mahasiswa yang bukan mahasiswa teknik kayak wah keren, menarik banget, berasa kayak kuliah 3 SKS ya sore hari ini ngomongin masalah teknik meteorologi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Bi. Kamu pernah ngerasa salah jurusan nggak sih, Bi? Kalau aku tuh biasa nggak sama sekali kayak gitu. Keren banget, kenapa tuh? Soalnya gini, aku sebelum masuk sini tuh risetku udah menurutku sih udah matang ya 3 bulan gitu untuk cari tahu tentang geologi itu seperti apa, serta sampai ke arah konsentrasinya tuh bakal kayak gimana. Terus di meteorologi pun juga kayak gitu loh. Jadi memang pada dasarnya aku tuh pengennya ke bumian gitu, ke arah kebumian. Terus ya aku makanya naruh pilihan ke arah geologi sama meteorologi ini kayak gitu. Cuma karena di meteorologi ini kita lebih fokus ke arah, kalau ekstraksi ya lebih ke arah logam ya, menurutku itu oke gitu ketika aku melakukan riset itu. Jadi ya aku sama sekali nggak ngerasa salah jurusan gitu. Emang aku tuh ibaratnya udah tahu secara garis besarnya teknik meteorologi itu ngapain dari awal sebelum aku masuk kayak gitu. Berarti emang penting banget ya buat teman-teman sebelum masuk ke suatu jurusan tertentu itu harus ngeriset dulu, biar tahu, biar nggak kaget. Nah, ngomongin masalah kaget, apa ya yang membuat kamu kaget pas masuk ke teknik meteorologi ini yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu? Ada nggak? Waktu aku tahu meteorologi fisik kayak gitu, tahu meteorologi fisik kan, karena kan waktu aku di awal itu kan aku risetnya mengenai ekstraksi ya, meteorologi di konsentrasi yang ekstraksi gitu. Nah ternyata ada juga nih konsentrasi mengenai fisik kayak gitu, dan ternyata jangkauan ilmunya tuh rada-rada bersinggungan sama teknik mesin gitu. Cuman kita lebih dasar gitu, ibaratnya kita tuh lebih belajar logam itu seperti apa kayak gitu. Nggak cuman ke arah kita bikin suatu produknya gitu, tapi dari bikin produk tuh kita sampai ke arah
gimana pemilihan materialnya kayak gitu loh. Itu sih. Menarik. Selanjutnya, suka duka yang kamu rasain selama 5 semester berkuliah di jurusan ini? Ya kebetulan karena aku nyambi bisnis juga ya, itu mungkin lebih ke arah apa ya, kesehatan sih mungkin ya, kesehatan gitu. Terus karena aku juga aktif di organisasi juga, 2 tahun ini aku di himpunan gitu loh. Di himpunan tuh juga ya cukup menyita waktu lah gitu. Mungkin ya lebih ke arah jam tidurnya lah yang dikurangi kayak gitu. Itu kalau dukanya. Kalau sukanya ya karena gimana ya, teman-temanku alhamdulillah suportif gitu. Teman-temanku suportif, terus ketika nggak bisa di organisasi ya bisa nge-backup, ketika di event pun juga bisa di-backup kayak gitu. Terus ya alhamdulillah teman-temanku juga ngerti kesibukanku apa, jadi nggak ada trust issue lah di antara kita karena ya kita udah terbuka kayak gitu. Emang peran temen selama kuliah itu tuh sebenarnya ya penting ya, sebagai support system kita. Terus tipe orang yang seperti apa sih yang dia cocok masuk ke jurusan kamu, dan tipe orang yang seperti apa juga yang kira-kira nggak cocok nih? Gimana ya? Mungkin kalau mendefinisikan yang cocok tuh yang survivor sih kayak gitu loh. Soalnya kalau kita ngomongin di industri di sektor pertambangan itu jangan harap kerja di lingkungan yang enak kayak gitu. Kayak gitu loh. Tapi aku kurang tahu ya kalau misalkan teman-teman ambil di sektor yang manufaktur kayak gitu, sektor industri mungkin lebih enak kayak gitu. Cuman idealnya teknik metalurgi itu pasti kerjanya di luar Jawa gitu. Luar Jawa sih kemungkinan ya. Kalaupun di Jawa lebih ke arah sektor industri kayak gitu. Terus kalau yang nggak cocok sih apa ya? Mungkin lebih ke arah passionnya aja sih. Kalau emang pada dasarnya nggak suka mengenai logam, mengenai mineral, kebumian dan lain sebagainya, ya mending nggak usah sekalian masuk gitu. Karena kan ya berdasarkan yang aku tahu aja, makanya sekitar 80% tuh anak-anak tuh salah loh milih jurusan kayak gitu. Sekitar 80% loh, makanya itu angka yang tinggi, dan sebenarnya tuh kuliah tuh salah satu cara menuju kesuksesan kayak gitu loh. Salah satu doang, tapi kan salah satu tuh penting gitu loh. Kayak gitu. Daripada memaksakan apa yang nggak disuka, mending diriset dulu lah sebelum kita udah nyemplung kayak gitu. Setuju banget nih. Terakhir banget, pesan buat teman-teman yang lagi nonton dan yang pengen masuk ke jurusan teknik meteorologi. Yang pertama ya, kalau buat teman-teman yang udah riset dulu kayak gitu. Apakah teman-teman tuh benar-benar suka atau hanya interest dengan lapangan pekerjaannya kayak gitu. Karena tertarik dengan lapangan pekerjaan tuh teman-teman harus menerima konsekuensi gimana mata kuliah yang ada di dalamnya kayak gitu. Gimana praktikum yang ada di dalamnya. Terus juga teman-teman sebisa mungkin kalau misalkan ada kenalan nih di di jurusan yang teman-teman mau masuk ya, cobalah tanya kayak gitu loh, apakah lingkungannya tuh sama seperti yang teman-teman harapkan gitu, apakah kulturnya, apakah kating-katingnya dan sebagainya, itu faktor-faktor yang menurutku penting juga kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman sekiranya mau masuk teknik metalurgi ya misalkan teman-teman udah riset nih terus udah suka, ya mungkin tinggal teman-teman memotivasi diri aja sih. Yo yakinlah kalau teknik metalurgi itu jangkauannya luas kayak gitu loh, dan cuman ada 7 univ di Indonesia kayak gitu loh, termasuk UPN juga yang ada teknik metalurgi. Otomatis kita nggak perlu mengeliminasi saingan lebih banyak kayak gitu. Mantap Pak. Gitu sih. Oke, thank you banget Adabi sudah meluangkan waktu untuk bercerita, berbagi pengalaman selama berkuliah di teknik meteorologi saat ini. Aduh, agak susah ya aku ngomongnya karena jurusannya tuh ya baru wajar. Makanya dengan adanya video ini nih, harapannya teman-teman semua tuh bisa lebih tahu gitu, ternyata ada loh teknik seperti ini yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan logam dan sebagainya gitu. Makasih banget Abi sudah meluangkan waktu. Semoga diberikan kelancaran buat kuliahnya. Sukses terus. Sampai belibet nih saya ngomongnya. Sukses terus. Habis itu diberikan kemudahan juga nanti setelah kuliah bisa masuk kerja sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Amin. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton juga, kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan jurusan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau misalkan teman-teman pingin untuk info jurusan-jurusan lain lagi, boleh banget tulis juga di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi dari Arah Rencana. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!